Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini saya mau nanya tentang skripsi atau tesis Pak. Itu kan ada persyaratan jangan sampai tulisan kita itu masuk kategori plagiat. Itu maksudnya gimana Pak? Ya, masalah plagiarisme itu dalam dunia akademik memang menjadi kode etik yang harus dipatuhi oleh semua peneliti. Yang dikatakan plagiarisme itu adalah ketika kita mengutip tulisan orang tanpa menyertakan sumbernya, itu dikatakan plagiarisme. Jadi apapun yang kita tulis kalau berdasarkan pemikiran orang lain itu wajib kita tampilkan sumber dari kutipan yang kita buat itu. Itu kira-kira ada nggak Pak cara bagaimana kita bisa lolos plagiarisme Pak? Banyak cara, ya, banyak cara. Sebenarnya plagiarisme itu kan akan di-screen oleh sebuah konsep yang namanya Turnitin. Nah, Turnitin itu apapun tulisan kita itu akan di-screen, ya, sehingga ketemu plagiarismenya itu berapa persen. Nah, tiap kampus tuh beda-beda, ada yang 20%, 30%, ya. Cuman rata-rata itu di 30%. Seperti kampus Tiami misalnya, itu toleransi plagiarismenya di 30%. Karena tidak mungkin juga tulisan kita itu tanpa merefer pada sumber-sumber sebelumnya. Justru kalau 0% itu bermasalah. Atau Pak, boleh tahu mungkin ada cara yang lebih gampang? Banyak cara memang yang dilakukan oleh mahasiswa itu untuk menyiasati agar tulisannya lolos pada plagiarisme yang di-screen oleh aplikasi Turnitin. Misalnya dengan merubah font dari kalimat yang ada, itu juga tidak terlacak oleh Turnitin. Ada juga yang nakal itu dikasih titik kemudian dikasih warna hitam pada setiap kalimat, itu juga bisa lolos dari Turnitin. Atau misalnya ada kata-kata penghubung itu yang diganti, misalnya bisa diganti dapat, dan diganti sehingga, dan seterusnya, itu juga bisa lolos dari Turnitin. Tapi kembali lagi masalahnya, kita sebagai seorang akademisi itu apakah harus dengan cara seperti itu. Jadi ini memang menjadi pertaruhan apakah dosen juga bisa melacak apakah si mahasiswa ini nakal atau tidak. Pak, buat kita mahasiswa ini kan kadang-kadang kebentur waktu Pak. Kembali lagi masalahnya, kita sebagai seorang akademisi itu apakah harus dengan cara seperti itu. Jadi ini memang menjadi pertaruhan apakah dosen juga bisa melacak apakah si mahasiswa ini nakal atau tidak. Oh gitu. Ya berarti cara tersebut bisa nggak Pak dilakukan oleh mahasiswa? Cara yang terbaik adalah dengan ketika ada kalimat yang kita kutip dari orang lain tapi ingin terbebas dari plagiarisme, maka kita harus bisa memahami konteks dari kalimat itu. Kemudian kita narasi ulang dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi misalnya yang awalnya kalimat di paragraf itu induktif, kita jadikan deduktif. Yang induk kalimatnya ada di awal kalimat dalam paragraf itu, misalnya kita ganti ke akhir kalimat. Jadi banyak cara yang elegan, banyak cara yang elegan, dan itu menjadi prinsip bagi kita sebagai seorang akademisi bahwa ilmiah itu cirinya adalah rasional, empiris, dan objektif. Yang ketiga ini harus dinaungi oleh sebuah kejujuran. Jadi seorang akademisi itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong ya. Nah, kejujuran dalam dunia akademis itu akan menunjukkan integritas kita sebagai seorang mahasiswa dan juga dosen. Jadi kepintaran mahasiswa dengan cara yang tidak benar itu juga harus di-counter oleh kemampuan dosen membaca ketidakjujuran mahasiswa itu dengan apa? Dengan kemampuan dia, kompetensi dia, kemampuan seorang dosen membaca sebuah kalimat, atau mungkin juga bisa dengan feel dia, dengan sense dia, itu bisa menerka bahwa kalimat ini adalah kalimat orang lain atau tidak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Semoga Bapak sehat selalu. Jadi intinya teman-teman, penulisan skripsi, tesis maupun disertasi itu harus kita junjung nilai-nilai ilmiahnya, yang salah satunya harus didasari oleh kejujuran. Kalau memang bukan tulisan kita, harus kita munculkan sumber referensinya. Karena
akan ada dampak negatif nanti ketika kita melakukan kecurangan itu, tidak sekarang mungkin tapi nanti. Ketika kita sudah jadi pejabat, ketika kita sudah apalagi menjadi politisi misalnya, itu orang akan mencari kesalahan kita itu sampai waktu dari SD sampai ke skripsi, tesis atau disertasinya. Berapa banyak dosen misalnya atau profesor misalnya yang tulisannya itu dianggap plagiat karena ternyata yang dia tulis adalah tulisan mahasiswanya. Jadi mari nilai-nilai akademis ini kita dukung, kita junjung bersama-sama sehingga kejujuran, rasionalitas berpikir, empirisme sesuai dengan fakta di lapangan dan data di lapangan, dan narasi-narasi yang logik menggunakan akal yang benar-benar mampu membangun sebuah fenomena, kemudian kita analisis sampai melahirkan kesimpulan, sehingga apa yang kita create ini bisa memberikan kontribusi kepada riset-riset berikutnya. Terima kasih, Pak. Oke, sampai ketemu. Buat kawan-kawan dosen yang ingin melakukan proses bimbingan, tempat ini saya juga sediakan, saya sajikan buat teman-teman dosen terutama yang ingin melakukan bimbingan skripsinya dengan mahasiswa-mahasiswanya. Mungkin tempat ini akan menjadi sebuah alternatif yang memberikan konsep yang baru, sehingga proses bimbingan akan menjadi lebih enak, lebih fun, dan mahasiswa pun akan juga mendapatkan inspirasi dari rencana-rencana skripsi mereka. Jadi kembali lagi kepada teman-teman dosen, khususnya dosen Institut Setiami, dosen pembimbing, welcome to Smart Cafe, ya. Dan ada fasilitas khusus buat teman-teman, tanpa harus keluar biaya yang lebih, ada ruangan buat ngopi di luar, dan ada ruangan untuk konsentrasi diskusi secara serius mendalam di ruangan ini. Ini hanya saya berikan kepada sahabat-sahabatku dosen Institut Setiami. Silakan segera hubungi kami dan silakan lakukan proses bimbingan perkuliahan offline kalau perlu di tempat ini. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Salam Kampus Merdeka.